Oke, nah kembali lagi ya di channel Belajar Kimia Asik. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru yaitu reaksi kimia ya, mengenal reaksi kimia untuk kelas 10. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke yang namanya perubahan nih. Jadi perubahan itu ada dua jenis ya, ada perubahan fisika di sini dan ada perubahan kimia. Ya, apa sih perubahan fisika bedanya dengan perubahan kimia dan ini harusnya sudah kita bahas ya di kelas 10 awal mengenai materi yang pas awal-awal banget dan harusnya di kelas 9 juga kalian sudah mengetahui ya. Ada pelajarannya juga kan tentang perubahan fisika, perubahan kimia. Nah, ini kita review kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai perubahan fisika dan kimia ya. Coba kita lihat untuk penjelasannya di sini. Yang namanya perubahan fisika adalah es batu mencair hanya berubah wujudnya. Oke, jadi perubahan fisika ini biasanya hanya perubahan wujud ya. Sedangkan perubahan kimia itu dia akan menghasilkan zat yang baru ya. Di sini zat yang sama sekali baru. Oke. Jadi perubahan kimia ini menghasilkan gitu ya di sini ya. Menghasilkan zat baru. Jadi itu adalah perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Jadi kalau kalian lihat air menguap atau mendidih gitu ya, itu hanya perubahan fisika. Tapi kalau perubahan kimia itu misalnya gas terbakar gitu ya, itu atau arang gini ya, kayu terbakar itu udah perubahan kimia gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan masuk ke reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia sendiri itu merupakan proses di mana zat awal. Nah, zat awal ini namanya adalah reaktan. Jadi kalian harus ingat-ingat baik-baik. Yang namanya zat awal itu adalah reaktan. Dimulai dari kata-kata bereaksi ya. Reaktan itu kan dari kata-kata reaksi. Jadi yang bereaksi itu namanya reaktan. Oke. Nah, berubah menjadi yang namanya zat baru atau produk. Nah, jadi kalau kalian misalnya di industri, kalian pengen bikin suatu kosmetik ataupun suatu barang gitu ya. Nah, ini kan adalah produk, di mana produk itu adalah hasil gitu ya. Yang sifat asalnya berbeda dari sifat yang dihasilkan gitu ya. Jadi sifatnya berbeda dari asalnya. Misalnya asalnya mudah terbakar, nah hasilnya malah dapat memadamkan api gitu ya, seperti itu. Nah, di sini nanti ada hukum kekekalan massa ya. Jadi ini adalah apa ya? Acuannya kayak dari mana sih nanti reaksi kimia itu berada atau berasal dari hukum kekekalan massa atau Lavoisier ini ya. Jadi Lavoisier ini nama ilmuannya. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya tentang hukum dasar. Nah, jadi sebelum masuk ke sana kita di sini dulu nih ya, mengenal dulu apa itu reaksi kimia. Jadi dalam reaksi kimia tidak ada atom yang hilang atau diciptakan, mereka hanya bertukar pasangan. Jadi kayak main apa tuh Lego ya atau main puzzle ya. Jadi kalau misalnya tadinya biru sama biru, oranye sama oranye, nah mereka cuman bongkar pasang aja gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang warna merah misalnya atau warna apalagi hijau gitu tiba-tiba masuk ke sini nggak ada. Gitu ya. Jadi ingat-ingat awal itu namanya reaktan. Nah, hasil itu namanya produk. Ini harus banget kalian ingat. Oke? Nah, lalu kita masuk lagi ke sini. Nah, ini adalah ciri-ciri dari reaksi kimia ya. Jadi ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama itu ada yang namanya perubahan suhu. Suhu ini harusnya judulnya perubahan suhu ya. Ya biasa, ini kan dari AI ya. Nah, jadi perubahan suhu itu nanti akan ada kenaikan ataupun penurunan suhu. Jadi kalau yang merah ini naik suhunya ya. Nah, dibilangnya adalah eksoterm namanya. Dimana dia itu melepas panas. Jadi kalian akan merasakan panas nih dari reaksi kimia tadi. Contohnya adalah kalau kalian misalnya kena apa? Kena kebakar gitu ya. Nah, itu kan kalian akan merasakan panas tuh. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan panas. Contohnya pencampuran kapur tohor atau CaO dengan air panas dari sistem
akan dilepas ke lingkungan. Nah, ini contohnya juga kalau bagi perempuan yang haid ya, biasanya kan ada kayak alat kotak gitu ya, yang ketika kalian potek atau kalian apain, nanti akan menghasilkan panas gitu ya, kayak balsem gitu. Nah, itu merupakan contoh dari reaksi kimia. Jadi di dalam pack tadi ya, di dalam pack ini nanti akan mengeluarkan panas gitu. Seperti itu ya. Nah, terus kalau endoterm, nah ini adalah reaksi menyerap panas, di mana nantinya kalian akan merasa dingin nih setelah zat tersebut eh, menempel di kalian gitu ya. Contohnya adalah pelarutan serbuk pupuk urea ke dalam air. Nah, nanti airnya akan menjadi dingin gitu. Oke. Jadi yang pertama ciri-ciri reaksi kimia itu adalah perubahan suhu ya. Nah, ciri kedua itu adalah timbulnya gelembung gas ya. Nah, jadi ada blubub 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 blubub. Nih contohnya ketika ada logam dimasukin ke dalam, nih ada logam nih ya. Di sini logam. Ketika masuk ke dalam air dia akan blubub 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 ya. Terbentuk suatu gas, gelembung gas nih. Nah, jadi di sini pengertiannya adalah gelembung gas muncul karena reaksi kimia menghasilkan zat baru yang berwujud gas ya. Contohnya apa nih? Contohnya adalah skala rumah tangga nih, reaksi antara cuka dengan suda kue. Nah, akan langsung berbuih hebat. Nah, kalian bisa coba tuh di rumah ya, kalau punya soda kue di rumah. Nah, nanti coba kalian reaksikan sama cuka. Nah, dia nanti akan blubub-blubub-blubub ya. Kalau misalnya di praktikum di sekolah, harusnya kelas 10 sudah pernah praktikum ya, kita di lab IPA gitu. Sama ser sendiri gitu kan. Kita coba, ternyata ada yang muncrat gitu ya, blubub 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 gitu kan si airnya itu. Lalu airnya juga jadi dingin ya. Coba waktu itu ingat-ingat kembali praktikum di sekolah, airnya ketika dipegang atau diukur dengan suhunya dia menjadi dingin reaksinya. Ya, itu adalah suatu reaksi kimia, jadi dingin ya. Nah, kemudian ketika di lab ini juga ada ya pita seng atau Zn yang dimasukkan ke dalam asam klorida atau HCl. Reaksi ini menghasilkan gelembung H2 murni yang dilepas ke udara. Nah, ini kalau nggak salah belum pernah ya. Kalau nggak salah sih belum pernah deh kita reaksikan ini. Mungkin kalau nggak salah di kelas 11 deh. Atau pernah di kelas 10. Lupa juga, Sir ya. Pokoknya nanti akan ada gelembung-gelembung gas gitu. Nah, yang ketiga itu adalah terbentuknya endapan atau terbentuk ya yang ada di bawah gini ya, kayak misalnya kapur gitu atau apa yang mengendap-mengendap gitu. Itu adalah ciri-ciri dari reaksi kimia yang ketiga. Nah, kita baca ya pengertiannya. Endapan adalah zat padat yang tidak dapat larut dalam air ya, tidak dapat larut dalam air. Fenomena ini terjadi sebagai hasil pertemuan antara dua larutan tertentu yang menghasilkan senyawa yang tak larut dalam air gitu ya. Nah, contohnya di sini mencampurkan timbal 2 nitrat jernih gitu ya. Awalnya dia jernih dengan kalium iodida yang jernih. Nah, dua-duanya jernih nih. Pertemuan dua cairan bening ini akan langsung membentuk serbuk kuning terang ya yang perlahan turun ke dasar tabung. Serbuk inilah yang disebut sebagai endapan timbal 2 iodida yang pastinya dia tidak larut dalam air ya. Nih mengendap. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ilustrasinya, sebelum reaksi dua-duanya larutannya jernih di sini. Nah, ketika dicampurkan warnanya ada kuning-kuningnya nih gitu ya. Dan setelah reaksi nanti akan ada endapan kuning. Nah, itu adalah contoh dari reaksi kimia. Nah, yang keempat atau yang terakhir, coba lihat tuh. Oke, yang terakhir adalah perubahan warna ya. Jadi perubahan warna ini merupakan adalah ya apa ya, ciri-ciri yang terakhir gitu ya dari reaksi kimia. Nah, kita lihat ya di sini, zat baru yang terbentuk dari sebuah reaksi kimia memiliki karakteristik dan warna asli yang sangat berbeda dari zat penyusun sebelumnya. Jadi ada warna yang berbeda nih ya. Perubahan warna adalah indikator visual atau ya indikator yang dapat terlihat ya, atau ciri-ciri yang bisa kalian lihat paling jelas bahwa ada reaksi kimia yang berlangsung. Nah, coba contohnya kalau kalian mengiris apel ya, dibiarkan terbuka
Nah, akan teroksidasi dan berubah warna si apelnya ini menjadi coklat. Itu adalah perubahan warna ya. Jadi kayak busuk gitu kan. Busuk berubah warna juga. Kemudian ada uji nyala api nih. Jadi eksperimen di sekolah atau di rumah kalian juga bisa ya. Coba aja nanti kalian bisa mencobanya dengan membakar suatu garam ya, garam dapur coba aja. Nah, nanti akan berubah warna nih. Kalau natrium tuh kalau nggak salah warnanya sama kayak warna api ya, warna orange kayak gitu. Nah, kalsium tuh beda lagi, kalau barium beda lagi ya. Nah, di sini warnanya beda nih. Barium itu warnanya hijau. Jadi kalian bisa nih kayak di visual di sebelah kanan ya. Kalau kalsium itu warnanya merah di situ. Jadi kalian bisa lihat warnanya berbeda-beda di sini. Seperti itu. Oke? Nah, itu paling itu aja dari ciri-ciri reaksi kimia. Selanjutnya nanti kita akan coba jenis-jenis reaksi ya. Kalau ini kan ciri-ciri reaksi ya, yang namanya reaksi kimia itu ciri-cirinya apa? Ternyata ada 4. Yang pertama tadi ada perubahan suhu, yang kedua ada perubahan apa tuh? Suhu, gas ya, adanya timbulnya gas, yang ketiga adalah terbentuknya endapan, yang terakhir adalah perubahan warna. Oke, paling dari saya segitu aja. Terima kasih. Kita akan lanjutin lagi nanti ke pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis reaksi kimia. Oke, thank you. Bye bye.